Timnas Indonesia berpeluang kalahkan 5 negara ini. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam undian yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024 mendatang. Dalam undian atau drawing nanti, Timnas Indonesia ditempatkan di pot terendah. Sekedar diketahui, AFC membagi 18 negara peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 20 Juni 2024. Berhubung Timnas Indonesia menempati ranking FIFA kedua terendah, skuad Garuda akan menempati pot 6. Skuad asuhan Sinteyong ini akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Melihat komposisi lawan sekarang, Timnas Indonesia diprediksi bisa menghajar penghuni pot 5 dan beberapa pengisi pot 4. Siapa saja mereka? Di posisi kelima ada Kirgistan, ranking 100 dunia. Kekuatan Kirgistan tak bisa dibilang istimewa. Saat menghadapi Malaysia di kandang saja, Kirgistan hanya sanggup bermain 1-1. Yang keempat ada Palestina, 95 dunia. Medio tahun lalu, Timnas Indonesia hanya bisa bermain 0-0 kontra Palestina di Surabaya. Namun timnas yang sekarang secara statistik jauh lebih baik dari kondisi pada saat itu. Di posisi ketiga ada Cina, 90 dunia. Fakta Cina ditahan Thailand di kandang sendiri membuktikan wakil Asia Timur ini bukanlah tim yang menakutkan. Mengandalkan pemain-pemain berdarah Eropa, timnas Indonesia bisa menghantam Cina jika nantinya mereka harus satu grup. Di posisi kedua ada Bahrain, 82 dunia. Bahrain juga tidak bagus-bagus amat. Keputusan member timnas Bahrain Abdullah Yusuf Hela berkarir di Liga Indonesia menunjukkan tim nasional tidak sekuat yang seperti kita kira. Dan yang pertama ada Oman, posisi 76 dunia. Seperti Bahrain, pemain timnas Oman berkarir di kompetisi lokal. Fakta ini membuat para pemain abroad timnas Indonesia diprediksi unggul pengalaman dan skill ketimbang personel timnas Oman. Sintayong disambut hangat saat pulang ke Korsel. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berharap anak-anak asuhnya satu grup dengan Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengaku paham betul kekuatan negaranya. Ia pun yakin bisa meraih kemenangan atas Taeguk Warriors. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun drawing akan digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sudah harus mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, ada sederet lawan menakutkan yang berpotensi dihadapi skuad Garuda. Saat ini Sintayong tengah berlibur ke negaranya, Korea Selatan, dan setibanya di Bandara Incheon, ia langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan setempat. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level secara bertahap, jadi ketika kami melakukan itu, kami merasakan banyak kebahagiaan ketika kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah, kata Sintayong dinukil dari Yonhap News. Saya mengetahui Korea Selatan dengan baik. Saya ingin bertemu negara saya sendiri, kata STY. Saat saya bertemu Korea Selatan pada Piala Asia U23, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal Korea Selatan. Saya sangat mengenal mereka, dan semua pemain timnas Indonesia melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Ia berharap Indonesia juga bisa melaju ke final bersama Korea. Keinginan saya adalah kita pergi bersama, serunya. Sebenarnya, ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini, tapi tidak semudah yang saya kira, jadi saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, pungkas Sintayong. Perkuat lini depan PSSI disebut upayakan oleh Romeni.
PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Roumeny bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu pun disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan sempat menanyakan perihal Ole Roumeny kepada Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Ia pun mendapatkan jawaban bahwa Ole Roumeny memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang sedang diusahakan membela timnas Indonesia. Ia pun menyebut timnas Indonesia membutuhkan sosok Ole Roumeny di lini depan. Sebab sejauh ini timnas Indonesia tidak mempunyai striker bertipikal nomor 9 dan sosok itu ada di Ole Roumeny. Memang ada dua striker keturunan yang sedang membela timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Kedua pemain itu lebih bertipikal bermain di sektor sayap, bukan penyerang murni. Kesulitan lini depan timnas Indonesia untuk mencetak gol sebenarnya sudah terlihat saat pertandingan melawan Irak dan juga Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada 6 dan juga 11 Juni kemarin. Saya tanyakan tentang Ole Roumeny ke Pak Erick karena memang timnas Indonesia butuh striker murni. Tanpa striker murni, tentu saja akan sulit dan itu menjadi permasalahan kita dalam pertandingan melawan Irak juga Filipina. Memang ada Rafael Struijk, tapi dia bukan tipikal penyerang nomor 9 karena dia lebih condong ke flank. Lalu kita masih ada Malik Rizaldi dan Dimas Drajat, tapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya harus mendatangkan pemain depan terbaik yaitu Ole Roumeny, kata Roni Pangemanan. STY gemetar dengar namanya diteriakkan ribuan supporter. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong STY, mengaku gemetar mendengar namanya diteriakkan ribuan supporter tim Garuda saat menang 2-0 kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Kemenangan itu memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. STY mengukir sejarah menjadi pelatih pertama yang membawa tim Garuda ke putaran ketiga. Bukan itu saja, hasil itu juga memastikan tim Garuda mentas di Piala ASOA 2027. Itu artinya, STY menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia untuk 2 edisi beruntun.